Di game yang kedua kita udah dilihatkan ya dengan betapa mahalnya tiket playoff. Karena game kedua dari match ke-72 lebih tepatnya dari gelaran MPL ID selama 9 minggu. Ini udah kayak match rasa grand final. Lu bayangin aja. Oke lah, kita ngomongin kesalahan lumayan banyak sebenarnya. Gue bakal start dari kesalahan di awal di sini teman-teman ya. Di menit yang keempat. Oke, mungkin ini adalah call yang tepat untuk Granger join fight. Tapi ya teman-teman bisa lihat nih, line up-nya Navi emang lebih kuat loh kalau kita ngomongin soal fight 5 lawan 5 di early game terutama. Karena apa? Karena Uranus lapu-lapu ini bisa megangin belakangnya RRQ. Ada Parsha, ada Granger. Atau sekalipun mereka pengen ganyang Sutsujin, ada Valentina, damage-nya bakal cukup. Ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri Andoryu levelnya sama kayak Sutsujin. Turtle itu yang pertama dipegang sama RRQ. Melihat referensi dari game yang pertama, RRQ ngelapasin 2 turtle ke Navi. Selama nanti Toy-nya tetap bisa farming, mereka tetap bakal jalanin gamenya. Tapi di game ini berbeda. Toy join team fight. Sebenarnya kalau kita ngomongin Granger ya ini emang timing klasik lah buat Grangernya join fight. Tapi karena fight 5 lawan 5-nya full commit buat RRQ, sementara line up Navi jauh lebih bagus kalau kita ngomongin soal early game. Karena emang desain dari draftnya RRQ, Parsha Granger itu udah pasti pengennya mainnya ke late game. Dan karena early gamenya langsung dipatahkan, Andori dapet turtle, Toy-nya kena zoning. Lihat tuh, Toy-nya langsung ditarget, nyamperin kapal, dihajar pakai pedangnya lapu-lapu. Dan Shive di sini, wah Shive udah enak banget. Lu bayangin lawan lu Granger sebagai lawan matchup, lu pakai lapu-lapu gold lane dan Grangernya join team fight di sini, ini udah santapan banget. Targetnya itu bisa langsung ke Toy. Ya udah, dari sini waktu farmingnya sudah sangat-sangat berbeda. Kanan dapetin banyak keuntungan, Andoryu-nya window farmingnya kebuka. Makanya mulai dari menit yang keempat sampai dengan menit yang ke-20-an itu Navi pegang kendali game. Nah, klip selanjutnya barulah kita akan melihat kesalahan RRQ yang kedua. Kesalahan kedua RRQ di game yang kedua, agak repot ya ngomongnya ya. Intinya kesalahan yang keduanya menurut gua ada di kurangnya tarik ulur. Padahal teman-teman ya, di sini kita bisa dikasih lihat nih, fight kitingnya bagus, ya kan? Sutsujin bonyok, Idok bonyok, digas balik tuh, tarik ulur. Udah nih, udah apa aja yang kebuang skillnya? EOG udah kebuang, Immortal udah pecah, Winter udah pecah, ya kan? Teman-teman misalnya nih, Shive tumbang kena Sky Pierce, ada Rose Gold, Afro juga, Immortal pecah, udah disengage. Tapi kenapa di sini ternyata RRQ langsung all in tanpa adanya kiting, tanpa adanya permainan tarik ulur yang sama padahal udah sempat dilakuin di sebelum-sebelumnya. Di sini teman-teman, ketika melihat Ukir double dash, Ukir kan punya Blood Wings, dia udah Winter, dia nggak ada Immortal di sini. Ketika Ukir double dash, langsung diganyang sama Rins, dan di sini Rinsnya udah di samping Shive. Jadi sebenarnya dengan ngebonyokin kayak gini aja harus udah cukup nggak sih? Ya. Dan mereka juga nggak ada informasi di mana Gatot berada. Tapi tiba-tiba Afro dari belakang Gatot kacanya mengincar ke Toy. Toy-nya tertangkap, kena EOG, kena efek stun, chain CC, Toy, Rins hilang. Ya, karena kebetulan kita lihat sendiri teman-teman di sini, Ukir udah di burst, udah cukup sebenarnya, udah kayak gini, udah setengah darah. Ini udah wake up call lah buat Ukir buat mundur ya. Sementara Rins gak ada flicker. Ada dia. Informasi yang sangat berbeda. Kayak kenapa mereka ngegas padahal mereka nggak tahu Ukir ada flicker atau enggak, atau jangan-jangan misinformation di sini. Jangan-jangan mereka berpikir kalau misalkan Ukir nggak ada flicker, tapi padahal Ukir nggak mengeluarkan flicker sama sekali. Dia cuma ngeluarin double dash. Dia ada flicker di sini dan Rins sendiri yang ada flicker. Jadi makanya pas Rins ngegas kayak begini di posisi seperti ini nggak ada backup, nggak ada Sutsujin. Sutsujinnya jauh, mau nge-stop Shive nggak bisa, mau nge-stop Andoryu nggak bisa. Rins yang ke-stop sendirian. Ya. Sementara Navi harusnya udah punya informasi kalau Rinsnya nggak punya flicker. Dan Toy tertangkap karena ada Gatot Kaca. Ini ya, menurut gue Toy juga kayaknya di sini fokusnya ke kanan ya, udah bukan ke kiri lagi. Dia kayaknya nggak notice kalau ada Afro di belakangnya. Ini kalau misalkan Toy nggak ketangkep, ya minimal ada perlawanan, tapi
Teman-teman bisa lihat toynya tertangkap, jadi nggak ada perlawanan sama sekali. Udah pasti lagi menang resource. Dan dengan game ini dipastikan Navi lolos ke babak playoff. Tapi emang tetap harus melanjutkan ke game yang ketiga.